3 cara memulai usaha kanvas atau freelance tanpa modal. Yang lebih tepat sebenarnya adalah bagaimana caranya membuat atau meminimalisir modal dan membuat perputaran modal kita itu berputar lebih cepat. Itu yang lebih tepat, guys. Karena yang namanya usaha pasti ada modalnya, ya enggak? Tapi dengan 3 cara ini itu akan membuat modal kalian muternya lebih cepat dan kalian bisa meminimalisir modal kalian dan bisa menghasilkan untung yang optimal. Yang pertama adalah TO, sistem TO. Ini udah pernah saya bahas, tapi saya akan bahas lagi lebih spesifik lagi, guys. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini untuk pertama kalinya, channel ini itu membahas tentang kanvas atau freelance. Itu adalah seorang yang membeli produk di grosir maupun di distributor lalu dijual lagi ke toko ataupun ke warung retail. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang memproduksi produk sendiri lalu didistribusikan di grosir-grosir maupun di warung-warung retail. Nah, TO itu apa? TO itu adalah taking order atau membawa orderan. Bagaimana cara memulai usaha kanvas dengan sistem TO? Nah, bagi kalian yang ingin memulai usaha kanvas atau freelance dan terkendala di modal, pastikan kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian benar-benar bisa memahami maksud video ini, guys. Karena ini karena banyak yang request dibuatkan cara meminimalisir modal kanvas. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis, guys. TO. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Kalian datang terlebih dahulu ke toko, kalian menawarkan produk. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu letak grosirnya dan grosir ini menjual produk apa. Misalnya kalian ingin kanvas produk-produk deterjen, produknya Wings Food. Kalian harus tahu di mana kalian harus membeli dan berapa harganya. Kalian bisa mencari di distributornya langsung maupun di grosir. Oke? Itu poin pertama. Terus yang kedua, kalian bisa datang ke toko. Kalian bisa mencetak katalog ataupun kalau nggak mau ribet, kalian tinggal ngomong aja. Bu, saya sales dari produk Wings Food, Bu. Ada daya, terus yang foodnya itu juga banyak, Bu. Ada produk-produk yang lainnya, produk-produk Wings Food kan banyak sekali, tapi mayoritas mendominasi itu di deterjen. Terus berikutnya kalian menawarkan produk-produk dari Wings Food ataupun dari Unilever seperti Molto, atau misalnya kalian, yang penting kuncinya itu sebenarnya di sini. Kalian tahu grosirnya di mana kalian harus membeli produk yang kalian tawarkan ke toko. Misalnya gini, saya mau nganvas produknya misalnya apa ya? Unilever produknya kecap bango misalnya. Nah, terus kecap bango, ada Molto, pokoknya banyak sekali lah produk-produk Unilever. Nah, kalian datang ke toko, Bu, saya mau nawarin produk ini, Bu, tapi sistemnya TO atau taking order. Harganya segini. Otomatis harganya harus udah kalian tinggikan terlebih dahulu. Misalnya perentengnya untuk Molto yang eceran 500-an itu modalnya 3.200. Kalian tinggikan 3.500. Ya gitu, guys. Perentengnya dapat 300 kan, per packnya udah dapat 3.000 ya kan? Kayak gitu, guys. Jadi yang penting, nah setelah kalian melakukan order, kalian sore harinya kalian datang ke grosir, kalian belanja orderan dari toko-toko ini, guys. Setelah itu paginya kalian, nah gini, saya ulangi, kita datang ke toko, kita menawarkan produk, kita melakukan order. Terus berikutnya sore hari kita datang ke grosir, kita membeli orderan dari warung-warung yang tadi kita order. Terus paginya kita datang ke toko ini lagi, guys. Kita kasih barangnya. Nah, ada satu catatan, yaitu area kalian jangan loncat-loncat. Misalnya di hari Senin saya mengcover kecamatan A, posisinya di sini. Terus berikutnya saat hari Selasa saya mengantarkan orderan mereka. Nah, kalian mengcover area sebelahnya. Terus seperti itu. Jadi areanya jangan loncat terlalu jauh. Bisa dipahami ya, guys ya. Itu cara pertama memulai usaha kanvas dengan sistem taking order. Nah, berhubung video pertama ini sudah saya buat, nanti saya akan kasih link videonya bagi yang belum nonton. Ada di deskripsi video ini atau nanti saya kasih di pin komentar ya, guys. Terus yang kedua ada
sistem daftar freelance atau kanvas di distributor. Jadi ini gampang sekali kalau misalnya kalian ini guys, ini kita nggak nanggung resiko rugi, tapi ada beberapa persyaratan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalau misalnya kalian kenal sama si pemilik grosir atau pemilik induk grosir itu enak sekali, yaitu bos saya mau nganvas, saya tak ngambil produk dari sini, ntar pagi ngambil produk apa aja, terus kalian kelilingkan, nah ntar sorenya kalian setoran produk-produk yang laku apa aja, kita nggak nanggung rugi, ya nggak? Permasalahannya adalah kalian kenal nggak sama pemilik grosir atau pemilik induk grosir tersebut. Nah kalau misalnya kalian nggak kenal, biasanya mereka akan meminta jaminan. Pak, saya mau jadi pekerja lepas di sini, bisa nggak Pak? Saya jadi freelance. Kalau misalnya disuruh pakai jaminan nggak apa-apa lah kayak gitu. Paling biasanya dia meminta jaminannya itu paling rata-ratanya sih BPKB, kalau nggak ijazah, tapi yang asli. Biasanya seperti itu guys. Ya sebenarnya kalau misalnya mereka meminta jaminan itu hal yang lumrah, karena kita membawa produk mereka, ya nggak? Kita membawa produk mereka untuk kita jual. Ya takutnya pemilik grosir kan, apalagi kalau kalian belum kenal, takutnya produknya dibawa kabur atau gimana. Nah, makanya dia meminta jaminan. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah mendapatkan kepercayaan dari pemilik grosir, kalian jangan pernah sekali-kali menyia-nyiakan kepercayaan itu, guys. Kalian harus bisa memegang amanah. Harus jangan kecewakan kepercayaan yang telah kalian dapatkan, kayak gitu aja, guys. Terus berikutnya yang ketiga adalah pre-order sosmed. Nah, ini syaratnya kalian harus mempunyai database. Nah makanya bagi kalian sales kanvas, sales freelance, sebenarnya ya semua sales sih sebenarnya guys, kalau misalnya kalian mau mendengarkan omongan saya, saat kalian datang ke toko, pastikan kalian mendapatkan nomor HP-nya. Entah itu nomor HP yang ada WhatsApp-nya maupun yang enggak, tapi saran saya sih yang ada WhatsApp-nya. Tapi zaman sekarang pasti semua orang punya lah yang namanya WhatsApp. Ya enggak semuanya sih, tapi 95% lah punya nomor WhatsApp. Nah caranya adalah kita bisa membuat story. Hari ini saya kunjungan ke sini, toko siapa yang mau order, atau kalau enggak kita bisa WhatsApp mereka, Bu stoknya yang habis apa, Pak stoknya yang habis apa, Bu saya hari Senin nanti ke area ini, mau sekalian nitip order enggak, kayak gitu pokoknya kayak gitu guys. Tapi pesan saya gini, kalian ordernya pun jangan hanya lewat WhatsApp, karena ya yang namanya pemilik toko kan beda-beda. Kadang mereka berpikir, wah ini sales males ini, nggak mau datang. Karena saya sudah membuktikan dan pengalaman sendiri berkali-kali. Misalnya di hari Senin, saya harusnya datang ke toko Ibu Sofi, ya guys. Nah saya WhatsApp, Bu mau order apa aja Bu, kayak gitu. Saya sudah sering kali kayak gitu, tapi apa ya? Ya mungkin ada di suatu titik dia menilai saya itu malas kayak gitu. Malas kayak gitu guys. Nah akhirnya di hari Senin, malam Seninnya saya udah WhatsApp, dia nggak mau order. Tapi hari Seninnya saya datang ke sana, saya membawa barang dan dia beli barang saya. Nah gitu dong mas, datang order itu datang mas, kayak gitu, ngobrol sama orangnya kayak gitu. Ya mungkin ya itu sih kasus seperti itu 1001. Tapi memang apa ya, kalau misalnya kita datang langsung kan, yang pertama kita kan pasti ngobrol sama dia. Apalagi kalau kita udah deket sama pemilik toko, otomatis kan apa ya, ya pula rokoknya tambahin 1 slop atau kopinya atau apanya kayak gitu. Nah nanti pasti akan apa ya, terjadi closing, terjadi pembelian kayak gitu guys. Karena yang namanya orang itu, apalagi kalau misalnya kalian ada di daerah Jawa, itu orangnya itu apa ya, bahasa Jawanya itu pekewuh itu apa ya, rikuh ya kayak gitu guys. Saya nggak bisa menjelaskannya karena terlalu rumit kalau dijelaskan. Yang jelas itu orang Jawa itu kalau misalnya didatengin, ditawarin produk, apalagi sama orang yang kenal, walaupun dia nggak butuh produk tersebut, pasti dia belinya bukan karena produknya, tapi karena yang jual, karena kenal yang menjual. Akhirnya dia pekewo, terus dia membeli produk yang kita jual, seperti itu kalau di daerah Jawa, di daerah tempat tinggal saya guys. Ya mungkin itu adalah 3 cara bagaimana cara memulai usaha kanvas dengan cara modal yang minim dan perputarannya itu cepat, kayak gitu guys. Ya pesan saya sih gini, kalau misalnya kalian konsisten ingin membangun usaha kanvas, ingin membangun apa ya,
ingin membangun kerajaan bisnis kalian dan kalian masih konsisten, silahkan jangan dengarkan apa kata orang lain. Terus pesan saya sih apa ya, lebih baik kalau saya itu prinsipnya seperti ini, lebih baik menjadi raja kecil di kerajaan sendiri daripada harus menjadi panglima besar di kerajaan orang lain. Oke? Ditunggu nih videonya guys, karena saya akan merekomendasikan produk-produk apa yang bisa dikanvaskan. Walaupun sebenarnya semua produk itu bisa dikanvaskan, tapi saya akan buat video setelah video ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, kalau ingin mendapatkan notifikasi pastikan subscribe dan loncengnya diaktifkan supaya saat saya upload video kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Sales Magic. Oke, ditunggu video selanjutnya guys, video-video yang lebih keren kayak gitu guys, tentang dunia kanvas. See you next time.